Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, aujaba alaina bis sabri was salati was siyami wa haji baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul mannan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu zu fadlin azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma. Hadratul mukarramin wal mukarramat yang kami muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur, keluarga besar PT ABC, yang mudah-mudahan kita semua di hari yang teduh ini, hari yang sejak tadi malam, bahkan sejak kemarin, tanah air kita, kampung kita diguyur hujan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi satu isyarat negeri kita, bangsa kita, kampung kita selalu berada dalam berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, tak terasa kita sudah melalui pertengahan bulan Sya'ban. Tinggal menghitung hari kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan, bulan yang dirindu-rindukan oleh orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya yang tingkat keimanannya paling tinggi, yang dosanya sudah dihapus sebelum lagi berdosa, pun merindukan datangnya bulan suci Ramadan. Sejak awal Rajab, Nabi kita bersama sahabat-sahabatnya selalu bermohon kepada Allah agar disampaikan usia mereka ke dalam bulan suci Ramadan. Wabalighna Ramadan, wabalighna Ramadan, wabalighna Ramadan. Ya, diulang-ulang sama Rasul. Kenapa? Karena begitu besarnya makna Ramadan bagi orang-orang yang beriman. Begitu luar biasanya Ramadan menjadi kesempatan bagi orang-orang yang beriman untuk memberikan pencerahan, memberikan pendidikan, memberikan pengalaman kepada nilai-nilai kualitas keimanan kita. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa yang diwajibkan dalam Islam dari 12 bulan, kita hanya puasa 1 bulan, yang berarti ini hukumnya wajib Ramadan, ternyata memiliki misi, yaitu untuk meningkatkan daripada nilai-nilai keimanan kita. Sebagaimana kita masyhur mendengar ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa agar kalian menjadi yang bertakwa. Bapak Ibu, saya mau tanya sekarang, kita bekerja di perusahaan kita, tiba-tiba perusahaan bikin program apapun namanya, entah pelatihan, entah seminar, entah mungkin latihan dasar kepemimpinan, yang kemudian dalam waktu seminggu dibiayai perusahaan
pulang dikasih ongkos, dapat sertifikat, terus naik jabatan. Kira-kira berebutan apa santai saja nih kira-kira? Berebut ya. Bikin program nih perusahaan ya, seminggu ya buat karyawan kuotanya terbatas. Dari sekian ratus karyawan hanya 100 orang. Ya, seminggu. Kemudian ada biaya makan di situ, pulang diongkosin, bila bernilai dapat sertifikat, naik pangkat jabatan. Subhanallah. Begitulah kira-kira ya, untuk merasakan gemuruhnya, kepengennya kita kepada Ramadan, kira-kira begitu ilustrasinya. Tentu kita akan tanya dong, ya, kapan lagi nih? Saya nggak lulus tahun ini, nanti tahun depan. Biasanya naik jabatan dengan masa bekerja 10 tahun. Ini mengikuti program 7 hari bisa naik jabatan. La'allakum tattaqun, agar kamu naik takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, benarlah apa yang sering kita katakan, Tuhan kita Allah ini sering kali kita panggil dengan kata-kata Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabba yurabbi, ya Rabba yurabbi artinya mengatur, mengajar, membimbing, ya. Makanya dalam sebuah kegiatan belajar ada yang mengatakan bahwa yang mimpin namanya ustadz, kiai, ada juga dengan istilah lain namanya murabbi, ya murabbi. Ya kan? Atau ada nasyid yang kita masyhur apa tuh? Laula murabbi ma arabtu rabbi, ya. Kalau bukan karena murabbi, siapa murabbi? Orang yang membimbing kita, mengajarkan kita. Maka Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin ini lewat syariat-syariatnya lagi membimbing kita, lagi mengajarkan kita. Ya, bagaimana Allah membentuk karakter orang-orang yang beriman pada waktu yang sama, pada saat yang sama. Betapa indahnya nilai-nilai keimanan ketika kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Masya Allah, semuanya cinta sama Allah, semuanya terpupuk imannya, ya. Tiada kalimat yang keluar kecuali dipikirin dulu, nih kira-kira lagi puasa ngomong begini batalin puasa apa enggak. Begitu selama puasa tuh ya. Terus kita kalau udah nggak ada kegiatan, kok enaknya kalau lagi puasa nih nggak ngapa-ngapain, enaknya apa enaknya? Tidur. Yang luar biasa udah disebut sama Nabi, tidurnya orang puasa. Jadi kayak dijebak. Kita nih dijebak sama Allah, ayo, pokoknya kemana aja ujung-ujungnya ibadah, atau jebakan hebat ini mah. Ya, jadi kalau bahasa orang dijebak biar kita naik pangkat, kan luar biasa. Di mana-mana orang ngejar, nyogok biar naik pangkat. Ini dijebak. Artinya Allah ingin sekali agar nilai keimanan kita, ketakwaan kita meningkat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, hanya orang yang pengen imannya naik yang gembira. Iya, sekarang ada orang kerja di perusahaan, ya kerjanya aja udah ogah-ogahan. Gue mah sebenarnya ini kalau ada kerjaan lain gue pindah. Tuh begitu tuh hatinya. Tiba-tiba ada program yang tadi tuh seminggu naik pangkat, gaji tinggi. Nggak tertarik dia. Kenapa? Keberadaannya di perusahaan udah nggak menikmati. Maka sekarang kita betul nggak raditu billahi robba, terus apa? Wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau kita menikmati keimanan kita, keislaman kita, Masya Allah, ini besok Ramadan kita tunggu-tunggu, kita arep-arep. Makanya Bapak Ibu, bulan yang kedatangannya ditunggu-tunggu, ya bulan Ramadan. Ada sholawatannya kan,
Ya Ramadan, ya Ramadan, ji'na ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, ji'na ilaika bil ghufran. Sampai udah masya Allah dah ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi Ramadan ini sebenarnya hadiah ya, di mana umat Islam itu tanpa perjuangan kita disatukan oleh Allah dengan gerak yang sama. Sedunia apa ini bulan puasa, sedunia ya. Agama mana yang bisa menggerakkan umatnya sedunia dalam waktu bersamaan? Cuma Islam. Islam ini kalau dia udah azan serempak orang. Begitupun besok puasa, bergerak semua orang-orang beriman, malamnya taraweh, siangnya menahan diri. Alhamdulillah. Jadi Allah kasih ini cara. Sekarang terlalu luas kalau kita bicara dunia. Kita bawa dah ke keluarga. Bu, Ibu kalau pagi ini hari-hari biasa, mana sering sarapan bareng anak, bareng suami, atau sarapan masing-masing? Masing-masing berhari-hari, berminggu-minggu. Anak sarapan di mana, suami entah sama siapa, kita mah bagaimana? Ya, kadang-kadang ada di antara kita sarapan lebih enak sama teman. Sebenarnya mah bukan lebih enak sama teman, karena berangkatnya belum sarapan, sampai di tempat kerja baru sarapan. Suami kita beda tempat pekerjaan, anak kita di sekolah. Ada sih hari Minggu, hari Ahad, tapi kadang-kadang anak kita bangunnya telat, suami kita juga pengennya tiduran aja, nggak bisa. Tapi kenikmatan Ramadan, Bapak Ibu, ini luar biasa ya. Kenikmatan Ramadan, nggak mungkin lah dalam sebulan kita nggak kumpul di rumah, nggak mungkin lah dalam satu bulan kita bisa terus. Paling tidak waktu sahur kita bareng-bareng makan sahur. Betapa indah kalau di waktu makan sahur, saat disiapkan sajian oleh istri tercinta, seorang ayah bicara dari hati ke hati kepada putra dan putrinya, menguatkan nilai-nilai agama dan religius. Coba Bapak Ibu nungguin sahur enaknya muzakarah apa nonton TV? Alat seringnya nonton TV. Ini siasatnya. Makanya biar ikut seminarnya 100 orang, kuotanya yang lulus 20, kata kantor begitu. Dari 100 peserta, nanti yang nilainya 100 itu yang dapat kenaikan gaji. Begitu seminar seminggu itu, ada yang lagi seminar jam ke belakang, ngapain? Rokok. Ada yang malam-malam lagi ngerjain tugas dia di belakang, masak Indomie. Udahlah begitu mas, saya udah nggak bisa ikut seminar. Kira-kira begitu. Dia hadir di seminar, tapi dia nggak dapat pelajaran. Besok nih kita semua ketemu mau Ramadan, tapi ada yang kagak ngerasa Ramadan. Ada bagi orang-orang tertentu Ramadan itu hanya tuker jadwal makan. Biasanya makannya siang hari, begitu Ramadan makannya malam hari. Yang anehnya, di mana puasa itu menahan hawa nafsu, justru bulan Ramadan makan tambah tinggi biayanya. Karena kalau siang 3 kali, kalau malam 5 kali, 5 kali. Buka kecil apa tuh? Cemilan ya, maksudnya cemilan itu apa namanya, bawa takjil. Habis takjil nih ya, kadang sholat maghrib, kadang makan dulu, ya kan? Udah 2 tuh. Ntar habis sholat tarawih, sholat isya, nggak lagi tuh, 3 tuh, udah 3, ya kan? Subhanallah. Ntar jam 2-an deh, sambil nemenin istri apa? Masak, ngomil tuh, ngopi lagi tuh. Ntar sahur lain lagi tuh, sama anak tuh. Ibu kan orang rumah nih, biasanya biaya di luar Ramadan sama Ramadan mana lebih banyak biayanya? Nah itu tuh yang pusing tuh, katanya mengendalikan hawa nafsu. Habis bagaimana Ustaz? Kalau makanya nih ngajinya begitu ngajinya.
Ya, Ustadz kan tahu sendiri saya mah beli baju lebaran pas lebaran doang. Iya, pas mau puasa beli baju. Jadi pengeluaran besar. Nggak apa-apa sih. Sebenarnya mah Bapak Ibu, Ramadan itu kemudian kita bikin kue lebaran, kita apa namanya bagi tem saudara itu mah nggak salah. Selagi nafsu kitanya tetap terkendali. Itu yang saya maksud. Terus gimana Ustaz? Ya cirinya seperti begini nih, yang dimaksud dengan nafsu terkendali sama nafsu tidak terkendali. Begitu selesai lebaran, nggak apa-apa punya baju baru, punya makanan lebaran, nggak apa-apa. Tapi jangan mewariskan hutang. Itu yang saya maksud. Akhirnya selesai lebaran bukan senyum tapi meriang karena mikirin. Nah itu dia. Jadi sekedarnya aja ya, kadang-kadang kayak kue lebaran banyak banget di meja. Nih kue lebaran banyak, begitu lebaran mah yang dicari bakmi, yang dicari bakso. Itu makanan buat apa? Buat pajangan jadinya. Nauzubillah min. Nah, jadi kembali nih Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu merasakan karena nanti yang pulang ke Allah nih, badan kita nih, ini ntar pulangnya ke asalnya. Asal badan kita apa? Tanah, pulangnya ke tanah ini. Nanti yang pulang ke Allah nih yang di dalam tuh. Yang namanya jiwa, yang namanya ruh, ini yang pulang. Kan waktu Nabi Adam dicipta di sorga, itu kan seonggok badan. Itu belum dikasih ruh, lalu ditiupkan oleh Allah. Wa nufiha fihi mir ruhi, kata Allah. Nah, yang dari Allah ini ntar pulang ke Allah, ntar nih pulang kita ke Allah. Nah itu tuh di Ramadan besok itu yang lagi diajarin. Ya, jadi kita belajar jangan berpikir sahur yang enak pakai apa ya, buka puasa yang enak pakai apa ya, sambil jalan pulang ngeliat kolak enak, beli kolak. Lewat sebelah dikit ada bakwan kayaknya enak, beli bakwan. Terus di sana dikit ada nggak? Udah pulang banyak ada. Girang aja sih girang. Cuman girangnya girang jasmani. Padahal puasa itu yang lagi dilatih adalah rohani. Rohaninya nggak pernah dilatih. Makanya banyak orang yang girang waktu berbuka. Banyak yang girang. Ya tuh buka makanan. Tapi begitu diajak sholat tarawih, girang apa lemas? Aduh Ustaz, kayaknya capek badan. Atau Bu ini malam ke-17 nuzul Quran. Udahlah Ustaz, badan capek kayaknya habis kerja, tadi makan juga nggak begitu enak di mulut. Udah kita jalan setengah main, kita pengen pulang nih ke rumah saudara kita tengok lagi, katanya lemas, gak enak badan. Begitu kita tengok nggak ada. Sama anaknya kita tanya, malu mana? No ma baba kemana? No ke DM. Dengan mogot mall, ke mall mah badannya, ke mall jiwanya senang, ke musola jiwanya. Nah itu kan berarti perkaranya perkara jasmani apa rohani? Perkara rohani, ini jasmaninya nggak apa-apa. Ini kayak bapak nih begini, bapak ibu nih termasuk orang-orang yang jiwanya tenang, amin. Iya kan maksudnya santai di masjid. Ini kan yang lagi dilatih rohani. Kalau bicara jasmani ya kalau begini Bu, kita udah cinta nih, kita udah demen sama sesuatu, ya kan, biar ngantri ditungguin, begitu kan, biar mahal dibeli, itu begitu cinta. Makanya hadisnya sederhana tapi jaminannya luar biasa. Apa kata Rasulullah? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang gembira dengan datang Ramadan, Allah haramkan tubuhnya tersentuh api neraka. Tuh, karena Ramadan bulan ibadah, maka dia gembira dengan ibadahnya. Begitu juga, ayo nih Bapak Ibu, ada operasi pasar, ya kan? Beli beras, karena yang bergembiranya berita beras, maka yang dibeli beras. Jangan coba-coba ada operasi pasar sembako, tiba-tiba pengen beli burung, agak nyambung karena operasi pasarnya sembako. Ibu datang, udah ayo, nih dengan uang 200.000 dapat beras sekian, minyak sekian. Itu kan namanya sesuai sama promo. Nah bulan Ramadan bulan ibadah, promonya promo
Ibadah. Jadi yang dibanyakin apa aja? Ibadahnya, bukan bukaan takjilnya. Kita besok pakai apa ya? Ntar sahur pakai apa ya? Selalu kita akhirnya nggak ada yang ngajarin. Akhirnya ibu begitu, ya Allah Ustaz, saya mah kalau Ramadan bingung, habis anak-anak kalau sahur susah makannya. Mulai itu kita terjebak, gitu kan? Susah. Benar mah Bu, sebenarnya anak-anak sahur bukannya susah. Kenapa? Ayo Bu, anak kita sahur susah makan, kenapa? Ayo Pak jawab, kenapa waktu sahur anak-anak kita zaman kita kecil itu susah? Kenapa tuh? Iya, maksudnya malas. Kenapa coba? Nggak tahu kuncinya. Karena waktu tidur kita kenyang. Jadi bangun kagak lapar. Coba besok puasanya yang benar. Habis buka, makan kecil, buka. Terus sholat maghrib, baru makan besar. Terus sholat isya, jaga coba. Habis isya, habis tarawih, jangan makan. Kalau enggak waktu sahurnya lahap, ya orang belum makan. Ini kita ini mau terawih, habis terawih apa? Makan, kan kenyang tuh. Pas kenyang kan tidur, makanya dibangunin sahurnya matanya rapat. Mata rapat banget ini, kayaknya udah gak kuat. Lah orang tidurnya kenyang. Siapapun kalau tidurnya kenyang bangunnya susah. Apalagi tidurnya jam 12, jam 3 bangun. Aduh, masih waktunya. Jadi setelah saya analisa tuh, bukan sulit sahur itu. Sahur itu sebenarnya kenikmatan. Ketika kita makan itu jadi enak bukan karena makanannya. Kata orang begitu. Kalau pengen enak makan, yaitu apa? Lapar, bener. Bukan makanannya enak. Orang biar makanan enak, kalau habis makan mah disuruh makan lagi. Maaf ya, maaf. Makan dong. Nggak doyan. Bukan nggak doyan ini. Belum pengen soalnya habis. Itu coba kita analisa. Tetapi emang susah juga. Susahnya begini, terus gimana Ustaz? Justru kan anak-anak tuh biar dia semangat puasanya besok. Nah, disinilah kita musyawarah, disinilah kita latih komunikasi iman kita. Di bulan Ramadan inilah kesempatan Bapak Ibu membangun agama dalam rumah tangga. Kenapa? Kapan lagi ayo? Kapan lagi Bapak Ibu bicara agama? Besok kita pulang, perkara pertama ditanya tentang agama. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka, itu ditanya. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nih biar puasa kita besok dapat pertolongan Allah. Amin. Ingat ya, ini puasa ini latihan rohani. Latihan apa? Rohani. Kalau Bapak Ibu mau pergi jauh, anak kita umpamanya mau sekolah, suami kita mau sidang, pertama kita bilang sama suami kita, Pak, jangan lupa sebelum sidang sarapan dulu. Betul kan ya? Pernah nggak gitu ya? Ayo nak, sebelum sekolah sarapan dulu. Apa artinya? Ketika seseorang akan mengalami suatu kegiatan, dia punya persiapan apa? Persiapan jasmani. Jasmani kita akan nyaman, jasmani kita akan maksimal kalau dicukupin. Maka kalau ada orang baru jam 8 pagi, jam 9 udah oleng, nguap, belum nguap, dicolek, kayaknya belum nguap ini, gitu kan ibaratnya sama. Karena besok di bulan Ramadan perjalanannya bukan jasmani tapi rohani, maka di bulan Sa'ban inilah kita persiapkan rohani kita. Makanya orang suka nyebut bulan Sa'ban sebagai bulan arwah atau bulan rohani, sehingga bacain arwah-arwah kita namanya rohan, namanya rohan kan, dorohan belum gitu. Kalau jasmani kita bicaranya orang tua negor anak, nah kalau mau sekolah sarapan dulu, itu kalau jasmani. Kalau rohani dibalik, udah belum nih hari ini kita negor emak kita, udah belum nih mau puasa hari ini kita main ke mertua kita, udah belum nih mau puasa hari ini kita minta doa sama guru kita. Tuh 3 yang kagak boleh dilupain waktu mau puasa, supaya rohani kita tenang. Ada orang naik motor belum sarapan, puyeng ya,
palanya puyeng. Ya, kenapa? Langsung periksa dokter. Bukan puyeng waktu mau naik motor belum sarapan, pakai helm terbalik, matanya gelap. Kalau belum sarapan, kan ada iklan gitu kan, iklan air minum kan, makanya minum air. Nah itu sebenarnya begitu Bu. Kadang-kadang persoalan itu tertimbul dari ketidaksiapan. Ada orang disuntik pingsan, sebenarnya bukan pingsan, dia waktu disuntik belum sarapan. Kayak mau dibekam nih, bapak ibu dibekam nggak boleh lapar, pingsan kalau dibekam lapar. Jadi kenyang banget nggak boleh, lapar nggak boleh. Nah, karena besok Ramadan itu bicaranya perjalanan rohani, maka rohani kita tuh nyambungnya ke siapa? Yang pertama yang ngelahirin kita. Siapa tuh? Bapak ibu. Datengin dah nih mau puasa. Ya jangan kagak datang, Mak. Mbak, doain besok kami mau Ramadan biar pada sehat. Amin. Kata emaknya, ya gue doain dah, ya kan? Begitu pulang, taruh dah tuh di depan rumah, Mak, ini beras sekarung buat Ramadan. Seneng gak sama kita? Senangnya luar biasa. Gue doain, dutong biar sehat. Rohani kita didoain sama emak kita. Datang ke mertua, orang tua istri kita, begitu. Yang ketiga datang ke rumah guru. Ingat nih, kita kagak bakal bisa pintar kalau nggak ada guru. Siapa nih guru agama yang selama ini membimbing kita? Datengin guru, makasih setahunan saya ngaji sama guru. Besok kita udah nggak ngaji Ramadan, mudah-mudahan ilmu yang dipelajarin bisa saya praktekin. Tuh girang datang guru, kasih apa kek? Kasih kain sarung kek, ya nggak? Ini doain, kuat gak tuh rohani kita? Ustaz, ini emak meninggal, babak meninggal, bertulang nggak ada. Apa namanya? Roahan, bikin tahlilan, kirimin doa-doa. Ya, Insya Allah Bapak Ibu, inilah sekedar persiapan bekal buat menyambut Ramadan, supaya kesana kemari kebagi, kita bisa melalui Ramadan dengan sukacita yang terbaik. Semua yang hadir, keluarganya juga dikasih sehat selama Ramadan. Siang harinya kita bisa tuntas puasa, amin. Malam harinya kita bisa isi dengan sholat-sholat sunnah. Bagi yang mau pulang kampung, mudah-mudahan puasanya nggak terganggu, amin. Meskipun dalam musafir boleh tidak puasa, tapi kalau perjalanannya tidak melelahkan sambil puasa nggak apa-apa. Saya ulangi, meskipun dalam musafir boleh dirukhsah tidak puasa, tapi bila perjalanannya tidak melelahkan sambil puasa nggak apa-apa. Contoh pulangnya kemana nih? Sumatera, naik pesawat, lelah nggak? Tinggal duduk doang. Kecuali zaman dulu yang naik kereta lempar apa? Lempar tas dari luar. Karena kan nggak enak. Ya. Itu akan lebih maksimal. Yang ketiga, kita mohon ya di pertengahan Ramadan nanti kita akan negara kita akan mengumumkan ya hasil pilihan presiden, betul ya? Ya kita doa mudah-mudahan Ramadan berkah membawa kebaikan bagi bangsa kita. Ya Allah akan pelihara negeri ini, Allah jauhkan daripada orang-orang yang curang, amin. Allah kasih petunjuk kepada para pemangku-pemangku jabat yang mereka akan mengambil dengan bimbingan Allah secara adil, jujur, amanah, sehingga kita ingin negara kita yang besar yang berkah ini dipimpin oleh orang yang merupakan pilihan rakyatnya dengan yang adil, amin. Bukan dengan yang curang. Kalau sudah diawali dengan kecurangan, kesononya tidak ada lain kecuali kehancuran. Tapi kalau sesuatu yang diawali dengan kejujuran, kebaikan, kebenaran, kesananya nanti akan dihiasi dengan keberkahan. Ayo kita baca Fatihah buat semua yang tadi sudah kita utarakan, khusus buat tanah air tercinta. Semoga Ramadan ini semakin membawa barokah. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi